Lagi 3, 2, 1, action. Salam sejahtera. Bersama kita telah hadir di sini Romo Aloysius Pramudestara SJ, dan saya perkenalkan, saya Meli, dan ada adik kita ini. Saya ada Jason, Bu. Dan adik kecil kita ini Brigita. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Rabu Abu. Nah, kira-kira apa yang ada di benak adik Brigita mengenai Rabu Abu ini? Kenapa sih di saat Rabu Abu kita harus dikasih abu? Kalau menurut saya itu sebagai tanda. Biasanya kita nanti akan dikasihkan di dahi kita itu abu tanda. Abu tanda. Kalau menurutku tuh abu-abu itu bener juga tadi Tante sebagai tanda. Tapi juga menurutku itu karena Rabu-Abu itu kan mau masuk ke dalam masa pertobatan, jadi seolah itu menandakan kalau kita ini awalnya adalah debu dan akan kembali menjadi abu. Kembali tadi ya. Kembali lagi. Kepleset. Saking semangatnya dengan acara ini Tante. Wih, mantap. Oke, ada sesuatu yang lucu begitu ketika mungkin Brigita diberi abu di dahi atau ibu mungkin diberi abu di dahi? Apakah ada sesuatu yang lucu gitu? Atau pengalaman menarik gitu? Kalau saya sih tidak mau, maksudnya saya sih cukup bangga juga sih mau, walaupun kalau pas kita terima abu itu kadang harus ditanya juga sih mau kasih gitu. Tapi saya sih sebenarnya bangga karena kan ya sebagai tanda mulanya saat kita bertobat itu mau. Oke. Kalau Brigita gimana? Ketika di sekolah mungkin ditanya kenapa kok ada abu di dahi atau ini? Iya Romo, pernah ditanya. Nah, terus kamu jawab apa? Saya jawab ini namanya Rabu Abu. Oh gitu. Yang menanyakan tuh teman-temanmu yang sesama Katolik atau siapa? Yang bukan Katolik. Nah, terus kamu jawab apa kalau kemudian kayak gitu? Ini kita sedang merayakan Rabu Abu, jadi di jidat diberi abu. Merayakan Rabu Abu. Oke, kalau Jason, pengalaman menarik apa? Pengalaman menarikku sih Mo, waktu itu kan kebetulan aku juga saat bertugas menjadi pelayan altar pada saat itu, kebetulan mendampingi podiakon Mo. Aku lupa dikasih abunya, jadi kan umat dibagiin, akunya lupa gitu. Pas kebetulan, ya udah Pak, tolong Pak, abunya saya belum dapet begitu. Ya. Jadi memang ini masa Prapaskah akan kita buka dengan Rabu Abu. Dan sebagai salah satu pembuka itu kan adalah bagaimana kita mau diberi tanda di dahi kita, seperti tadi Jason katakan benar bahwa mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang yang rapuh dengan segala keterbatasan kita. Seperti abu, debu itu kan sesuatu yang sangat kecil, yang bahkan kalau misalnya ditiup saja sudah hilang gitu ya. Kita akan seperti itu. Kita mau diingatkan untuk mengawali masa Prapaskah, masa pertobatan dengan itu. Ya, ini sebagai tanda saja sih, sebagai tanda bagi kita untuk mengawali seluruh rangkaian masa Prapaskah ini. Gitu. Dari mana sih asal abu itu? Kalau tante tahunya ya, itu dari itu loh, kan waktu kita dulu kan minggu palma kan isi Iya. daun palem tuh. Nah kan setelah lewat lama itu sekarang udah mengering, bisa dikumpulin tuh nanti di gereja. Terus nanti gereja yang akan membuat jadi abu itu. Oh, jadi pakai daun palma itu ya? Iya. Aku mikirnya malah waktu itu beneran pakai abu Tante. Iya. Abu panci. Abu gosok. Tidak. Jadi jangan sampai terpikir ke arah sana ya. Jadi itu abu yang kemudian dihasilkan, yang kita gunakan dalam Rabu Abu itu adalah dari daun palma kering yang sudah selama setahun kita simpan, terus kemudian kita kumpulkan, kita bakar dengan pemahaman bahwa ya inilah penghayatan kita selama 1 tahun kemarin dan kita mau upayakan lagi di tahun ini untuk masa pertobatan ini gitu ya. Akhirnya terjawab Tante. Waktu itu juga bingung juga nih ya kan. Abu mana nih? Tante sih tahu orang dari daun palma yang tadi itu. Bisa dikumpulin nanti. Sudah mulai diumumkan belum di gereja-gereja? Kayaknya akan Di gereja Blok B sudah diumumkan sih. Ya, sudah diumumkan ya, agar umat kemudian membawa daun palma yang kering yang nanti akan bisa kita gunakan untuk itu ya, Rabu Abu itu. Dan kenapa harus hari Rabu? Wah,
kalau menurutku nih deh ya, kalau misalkan bukan hari Rabu, kalimatnya akan beda, ucapannya akan beda. Coba kalau misalkan Selasa Abu, kan beda. Apalagi Jumat Abu, gitu kan? Kayaknya lebih pas ada Rabu Abu kalau menurutku nih. Kalau menurut aku sih hari yang tengah-tengah tuh hari Rabu. Jadi pas imbang gitu loh, biar sama rata gitu. Ya, jadi sebenarnya ini ya konon kita kan menghitung dari masa Prapaskah 40 hari itu. Jadi hari Minggu yang itu tidak dihitung sehingga kita akan kemudian mengawali di luar hari Minggunya itu di masa Rabunya itu ya. Tapi bahwa apakah itu sudah diawali sejak zaman gereja kita yang sudah ya, tentu ini tradisi gereja yang sudah lama gitu ya. Kita tinggal kemudian meneruskan saja. Hari Rabu berarti. Iya. Hari Rabu deh. Jangan. Makanya dalamnya Rabu Abu. Iya. Bisa West Wednesday. Jadi kadang tuh suka mikir ya, aku juga kadang suka mikir tuh, kenapa sih abu itu harus dioleskan di dahi gitu dan berbentuk salib. Itu kan menjadi pertanyaan juga menurutku, dan sampai sekarang di umurku yang 21 tahun ini juga masih menjadi pertanyaan gitu. Aku bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan itu gitu. Kalau menurut saya, Iya. kan biasanya juga kan kalau setiap minggu kan kadang-kadang anak-anak juga terima berkat kan dari Romo Iya, kan. betul. Nah itu berkat salib kan. Nah itu jadi aku pikir ya berarti sama lah berkat salib itu. Oh. Gimana? Adik, ibu Kalau- kita? Kalau Brigita, pernah bertanya-tanya nggak kenapa kok harus seperti itu? Pernah. Terus kamu kemudian punya pikiran apa untuk menjawab itu? Saya bingung kenapa harus dahi sama harus tanda salib. Kenapa? Ya. Memang ini ya, ada ini kebiasaan dari gereja ya. Memang ada yang di beberapa daerah, di beberapa wilayah itu ditaburkan di atas kepala itu ya, dan juga ada yang dilakukan dioleskan di dahi itu ya. Tapi bahwa yang terpenting itu dengan adanya tanda abu itu entah ditaburkan di kepala atau kemudian dioleskan dahi, itu hanya untuk menandakan kita mulai memasuki masa Prapaskah ini ya, tanda itu. Jadi apakah itu akan ditabur atau dioleskan bukan sesuatu yang memang sangat penting itu. Yang penting bahwa ada abu yang mengingatkan kita bahwa kita nanti akan seperti itu, dari debu menjadi debu gitu ya. Ini yang selalu akan kita ingat tiap waktu ya. Mungkin barangkali masih ingat ketika masa pandemi ya, masa pandemi itu kan kemudian tidak dioleskan di dahi, hanya kemudian ditaburkan di atas kepala ya. Jadi ini kebiasaan dalam gereja sih, tapi bahwa apakah kebiasaan ini dilakukan baru-baru saja, tidak, karena sudah berlangsung cukup lama ya, cukup lama, dan ini menjadi simbol masa pertobatan, masa berkabung dan seterusnya. Ya, Ya. makanya terkadang tuh masih teringat gitu, maksudnya kan kalau kita menerima abu terkadang Romo sendiri dan juga petugas di Podiakon itu mengucapkan bertobat dan percaya pada Injil, gitu kan? Ya. Di situ betul-betul meresapi sekali kan, kalau betul-betul masa pertobatan gitu kan? Ya, Pernah dengar nggak, Tante, inget nggak bertobat dan atau adik waktu itu? Kalau Pernah aku inget nggak? sebenarnya berasal dari abu gitu, dia kembali lagi gitu. Jadi beda-beda, gimana? Aku juga nggak tahu nih. Ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita besok akan menerima abu ya, entah prodiakon, entah romo atau suster atau bruder yang mengoleskan tuh akan mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu agar kemudian diingatkan bahwa dengan diberikan atau dioleskan itu orang memasuki masa pertobatan dan kemudian percaya kepada Injil yang akan diwartakan selama masa Prapaskah gitu ya. Nah, berarti kan salibnya itu jangan sampai terhapus dong, ya kan? Kalau misalkan nanti kehapus kan berarti kalimat itu sedikit hilang berarti kan maknanya. Tapi pernah nggak Tante atau adik kita tuh pernah mengalami gitu ketika di sekolah, atau misalkan Tante lagi belanja atau Tante lagi di kantor, dan aku pun sendiri di kampus, itu terkadang kan kita habis menerima abu, kita langsung melakukan aktivitas gitu kan. Nah, terkadang tanpa sadar lagi keringetan suka keusap sendiri gitu kan, atau kena keringat abunya itu hilang gitu. Itu aku suka merasa, aduh, dosa nih kali ya. Suka merasa apa gitu, kayak ada yang hilang gitu. Kalau Tante sendiri tuh, kita merasakan gimana? Kalau saya ya, pernah aku tuh belanja ya, lagi pas ada musim aku terus kita belanja gitu, terus
ditanya sama petugas itunya, Bu, itu kenapa dahinya hitam-hitam begitu? Gitu cuma, oh saya habis dari gereja tadi, habis dari baru terima abu. Iya, iya. Emang apa itu apa ngomong buat apa Bu? Katanya. Oh itu kalau di kita maksudnya itu buat tanda kita masa pertobatan gitu. Sama dia bingung, oh gitu ya Bu ya? Iya saya bilang gitu. Jadi mereka juga agak sedikit ini juga sih, agak kaget juga gitu loh, kok ada ibu-ibu hitam-hitam pakai jidatnya itu gitu. Tapi saya sih ya pede aja sih. Kalau Brigita gimana? Juga pernah ditanyain Brigita kenapa ada hitam-hitam juga. Terus kamu jawab gimana? Saya bilang kalau di saya itu hari ini hari abu-abu, jadinya dioleskan abu di dahi. Ya, artinya saya senang gini ya, saya senangnya adalah bahwa masing-masing dari kita itu memiliki kesempatan untuk kemudian berbicara kepada orang yang barangkali tidak memiliki keyakinan yang sama gitu ya. Dan itu membuka peluang bagi kita untuk juga berbicara mengenai iman kita. Jadi kalau misalnya tadi ibu di tempat kerja atau barangkali ketika lagi jalan ditanya, oh kenapa kok di dahi ada itu? Oh ini adalah bagaimana kami menandai diri kami untuk memasuki masa prapaskah, masa pertobatan. Seperti kalau dalam masa pertobatan ini adalah bulan suci bagi kami untuk ya mencoba untuk menghayati itu. Kami dengan ada tanda itu ya. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk berbicara kepada siapa yang bertanya kepada kita tanpa kita kemudian membentengi diri ya. Ini sesuatu yang baik. Jadi kalau misalnya ada teman Brigita di sekolah yang mungkin tidak beragama Katolik dan bertanya, dijawab saja kenapa. Oh ini penghayatan kami begitu ya. Sehingga orang tidak merasa bahwa asing atau orang tidak merasa takut dengan kamu, tetapi justru kemudian ada keterbukaan dalam komunikasi. Ini yang bagi saya syukuri bahwa kemudian ada pembicaraan di sana sini gitu ya. Tapi Brigita malu nggak digituin sama temennya? Enggak. Malu? Enggak. Malah semakin apa? Malu? Oh, ya nggak malu dong, saya langsung malu. Nih ada nih. Oh iya, abu-abu itu udah mulai pantang lah atau bagaimana? Iya. Udah pantang? Udah mulai pas. Oh sudah mulai ya Tan? Waduh waktu itu. Ya Rabu Abu itu kan menjadi penanda dan awal puasa dan pantang kita gitu ya. Jadi kalau dalam gereja kan ya pantang dan puasa kan dimulai dari Rabu Abu itu gitu ya. Dan ini untuk tahun ini kan cukup unik gitu ya. Rabu Abunya kita akan menerima sejak dari hari Selasa ya, karena kita kan persis di tanggal yang sama di Rabu Abu ini kan kita akan juga ikut merayakan pesta demokrasi gitu ya. Ya semoga saja bahwa penghayatan Rabu Abu di tahun ini juga akan tetap sama di tahun-tahun sebelumnya, hanya memang akan berpindah saja di hari yang sebelumnya. Ya ini cukup unik, tetapi bagi saya ini cukup menggembirakan karena tidak ada yang namanya umat atau bahkan dari pihak kita itu kemudian menolak. Kenapa kok harus seperti ini seperti itu ya? Yang penting bahwa hati kita mau memulai masa prapaskah dan kita mengupayakan agar kita memulainya dengan tadi ya, menandai diri kita dengan abu itu. Ya syukur-syukur nanti kalau misalnya pas mereka-mereka yang sakit atau mereka-mereka yang usia begitu ya, yang tidak bisa datang ke gereja, bisa dilayani oleh para prodiakon untuk itu ya, menerima abu sekaligus menerima komuni bagi mereka, karena ini adalah masa yang penting bagi kita semua. Tante kayaknya ada yang mau bertanya tuh tadi, ya kan? Kayak kita dari tadi udah asik ngobrol, ada yang mau nanya tuh, tentang abu-abu nih. Halo teman-teman nih, aku mau nanya nih. Gimana? Seberapa penting sih Rabu Abu untuk kita semua? Seperti yang sudah dikatakan tadi sebelumnya bahwa masa prapaskah ya diawali dengan itu ya, diawali dengan Rabu Abu itu. Tentu kemudian menjadi sesuatu yang aneh kalau kemudian tanpa ada Rabu Abu terus kemudian kita mengawali masa prapaskah itu ya. Tapi kita tetap akan selalu mengupayakan bagaimana sekali lagi bagaimana selama kita mengawali dan kemudian kita memasuki masa prapaskah ini, hati kita tuh selalu terarah kepada ungkapan-ungkapan pertobatan, kepada ungkapan-ungkapan atau penghayatan kita mendekat kembali kepada Tuhan, agar lama-kelamaan hati kita pun didamaikan oleh Tuhan.
Ini yang terpenting itu ya bagi kita. Oh iya, tadi aku jadi inget nih kata-kata Romo Pram yang bilang tahun ini Rabu-Abunya tuh unik. Terus aku mikir juga, oh iya Rabu-Abunya kan harusnya kan hari Rabu ya, terus jadi mundur di hari Selasa, berarti jadi Selasa Abu dong. Nah, gimana Gimana tuh, Mo? Jadi begini, memang ini menjadi sesuatu yang saat ini unik ya, artinya bahwa bersamaan dengan pesta demokrasi dan gereja senantiasa menghimbau kita sebagai warga negara untuk tetap menggunakan hak pilih kita sebagai warga negara. Maka gereja kemudian memberikan kesempatan dan memberikan peluang bagi kita untuk merayakan di hari yang sebelumnya, Selasa sore begitu ya, atau di Rabu sore setelah pemilu itu atau coblosan begitu ya, itu kemudian dilaksanakan. Jadi dari pagi sampai barangkali sore silakan digunakan untuk coblosan, untuk memilih, tetapi kemudian jangan lupa untuk tetap merayakan Rabu Abu di gereja atau paroki masing-masing, gitu ya. Itu tadi adalah perbincangan kita singkat tentang Rabu Abu. Terima kasih kepada Romo Pram, kepada Adikesa, dan kepada Brigita tentang Rabu Abu. Menurut kalian teman-teman bagaimana?